Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin membicarakan pada Ibu mengenai program saya dalam pelajaran matematika. Tentu kamu bisa mengatakan mengenai permasalahan kamu dalam mata pelajaran matematika ini. Benar, Bu. Ibu tahu saya telah mengambil pelajaran itu, tapi membuat saya terganggu. Saya tidak mau lagi mengikutinya. Apakah kamu merasa terjepit dan itu sulit untuk kamu atasi? Betul, Bu. Saya membutuhkan pelajaran itu agar dapat mengambil pelajaran sains berikutnya, dan itu penting sekali untuk saya kuasai dengan baik. Keadaan itu membuat kamu merasa terkatung-kantung, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Saya merasa terkantung-kantung sebab saya tidak bisa mengikuti kelas lain. Kelas itulah satu-satunya yang memprogramkan pelajaran matematika itu. Apa kamu merasa tidak berdaya karena tampaknya tidak ada pilihan yang baik? Ya, saya sangat membencinya. Saya selalu bolos, tapi saya pikir itu bukan jalan keluarnya. Maksudnya, jika kamu merasa tidak begitu dongkol, apakah kamu bisa mengikuti kelas itu? Ya, saya pikir begitu. Dan akan betul-betul menyenanginya? Baik, saya tidak tahu apakah saya dapat menyenanginya, tapi saya bisa menoleransinya. Coba pikir, Ibu, bagaimana jadinya kalau guru itu hanya menjalankan tugasnya dan tidak mempedulikan siswa dan kelasnya? Tampaknya ada banyak hal mengenai pelajaran dari matematika ini yang mengganggu kamu. Iya, Bu. Ibu tahu, kalau saya masuk kelas dan meminta guru memberikan bantuan tambahan, dia hanya berkata, sayalah yang harus mengurus diri sendiri. Saya harus mencurahkan lebih banyak perhatian agar bisa memahami pelajarannya. Saya rasa dia tidak memperlakukan saya sebagai seorang pribadi. Jadi kamu berpikir bahwa dia memberi perlakuan yang sangat impersonal dan kamu merasa tidak suka dengan diperlakukan seperti teman-teman Anda pada umumnya, tapi harus diperlakukan sebagai seorang pribadi. Ya, memang saya betul-betul tidak bisa memahami. Ketika kami mulai pelajaran, saya merasa sungguh lucu sebab setiap siswa bekerja dengan seorang teman, sementara saya hanya duduk menyaksikan mereka dan bekerja seorang diri. Jadi kamu merasa terkucil dan sendirian ketika kelas mengerjakan tugas. Ya, saya pikir menyelesaikan tugas matematika tentu menyenangkan kalau dipecahkan bersama teman. Jadi Anda suka bergaul dengan teman lain dan bekerja sama. Tampaknya saya harus memiliki teman untuk menyelesaikan tugas, ataukah semua teman di kelas harus diam agar bisa berkonsentrasi? Dan Anda kecewa karena yang Anda mendapatkan adalah sebaliknya. Ya, itu sungguh merupakan kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga saya hanya terpaksa saja ikut kelas kalau guru memberikan pelajaran. Jadi kamu memaksakan diri untuk mengikuti pelajaran ini, tapi kamu akan merasa lebih enak jika kamu memiliki seorang teman untuk bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Saya tidak tahu apakah itu menolong, tapi saya melihat sekeliling dan tampaknya setiap siswa ditemani siswa lain, dan saya pikir itu dapat membuat sesuatunya menjadi lebih baik. Jadi kamu punya teman. Kamu tidak akan merasa sendiri lagi, begitu? Agaknya sangat sulit bagi saya mendapatkan teman. Saya sungguh tidak bisa tampil dan memperkenalkan diri. Kamu merasa tidak enak dan agak canggung jika harus memperkenalkan diri, dan kamu tidak dapat mengatasi hal itu. Ya, saya tidak suka melakukan hal itu karena saya pikir mungkin mereka tidak akan mau bekerja sama dengan saya, sebab mereka telah punya teman masing-masing. Jadi kamu khawatir mereka akan menolak Anda. Itu sungguh sulit bagi kamu. Kamu tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan. Saya betul-betul tidak tahu apa yang harus saya katakan dan lakukan. Saya mungkin hanya akan mengatakan hal yang tolol tentang pelajaran itu. Setelah mereka mendengar, kamu khawatir tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Saya sesungguhnya tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang lain dengan baik. Saya ingin tahu, apakah kalau begitu berarti ada sesuatu yang bisa saya atau kamu lakukan, bertemu orang-orang, berbicara dengan orang-orang. Ya, saya sebenarnya sangat malu. Saya ingin bisa lebih mudah mengenal orang lain, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya ingin lebih mudah bergaul dan punya teman banyak. Jadi kamu sebenarnya ingin bisa mengenal orang lain dengan lebih mudah. Apakah Ibu pikir bahwa sebenarnya ada sesuatu yang dapat dilakukan dengan hal itu?
Tentu, jika kamu betul-betul berminat untuk berubah, maka itu bisa saja terjadi. Ya, saya sungguh ingin membicarakan hal itu. Baiklah, saya pikir saya dapat menolong kamu untuk belajar cara-cara mengembangkan persahabatan baru. Yang pertama, cara mengenal seseorang menjadi lebih dekat. Hubungan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap orang, dan dari mulai teman hingga pasangan, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang mungkin baru saja kamu kenal. Mungkin sulit untuk mengetahui cara terbaik untuk memperdalam hubungan tanpa membuatnya tampak terburu-buru atau terpaksa. Kendati demikian, dengan membangun minat, bersikap terbuka, dan memperdalam hubungan, kamu akan mengenal seseorang menjadi lebih dekat. Yang pertama yaitu memulai percakapan. Melakukan percakapan merupakan salah satu cara terbaik untuk mengenal seseorang menjadi lebih dekat. Dengan mendapatkan perhatian orang lain melalui obrolan, kamu dapat mengirim sinyal pada orang tersebut bahwa kamu ingin mengenalnya menjadi lebih dekat. Gunakan berbagai cara untuk memulai obrolan. Kamu bisa mendekati orang lain atau mengiriminya pesan singkat atau surel. Pastikan pendekatan atau obrolan berlangsung secara ringan dan tanyakan pertanyaan yang dapat ditanggapi oleh orang tersebut. Sebagai contoh, kamu bisa menghampirinya dan berkata, "Halo, aku menikmati presentasi yang kau berikan hari ini." Terutama grafiknya. Bagaimana cara membuat grafik seperti itu? Jika Anda ingin mengirim pesan singkat atau surel, cobalah tulis, "Hai, presentasi yang bagus hari ini. Aku tertarik dengan cara membuat grafik pada presentasi tadi. Apakah kau keberatan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai cara membuat grafik yang menarik seperti itu?" Ingatlah untuk menjaga agar obrolan tetap ringan dan tidak mengungkit hal-hal yang mengenai hal-hal pribadi. Hal-hal pribadi dirasa lebih pantas untuk dibicarakan ketika Anda telah mengenalnya lebih dekat. Selain itu, ketika Anda mengungkit hal-hal yang bersifat pribadi, ada kemungkinan orang-orang yang bersangkutan merasa bahwa Anda sedang mendekati atau merayunya. Bersabarlah. Mungkin akan memakan waktu cukup lama untuk mengenal seseorang, akan tetapi meningkatkan interaksi secara bertahap dengan orang lain dapat menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan terhadap satu sama lain. Selain itu, hal tersebut juga memungkinkan kamu dan orang tersebut untuk menunjukkan kepribadian kamu yang sebenarnya dan sepenuhnya sehingga pada akhirnya akan terjalin persahabatan yang kuat. Nah, selanjutnya bicarakan minat kamu masing-masing. Sebagian besar dari percakapan, cobalah bicarakan apa saja yang diminati orang tersebut. Dengan mengetahui apa yang ia sukai dan tidak sukai, kamu mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai kepribadiannya. Selanjutnya, buatlah komentar tentang hal yang ia minati dan sisipkan komentar tersebut dalam percakapan. Hal ini dapat mendorong percakapan yang lebih jauh dan membantu kamu untuk mempelajari lebih jauh tentang orang tersebut. Selain itu, ini juga dapat mendorong kamu untuk melakukan aktivitas yang diminati bersama sehingga hubungan kamu dengan orang tersebut semakin dalam. Sebagai contoh, cobalah katakan sebentar. Kau tadi bicara tentang makanan apa bukan? Kamu belum pernah mencobanya. Apa saja makanan tersebut yang kau sukai? Tanyakan mengenai minat pribadi dia. Sebagai contoh, jika kamu ingin mengenal seseorang atau rekan kerja yang duduk di samping meja kamu, cobalah katakan, "Aku melihat foto yang sangat indah di mejamu. Di mana kamu mengambil foto tersebut?" Ceritakan minat kamu sebagai bagian dari obrolan itu. Ini dapat membuat orang lain menjadi lebih mengenal kamu dan menunjukkan minat kamu untuk mengobrol dengannya. Cobalah gunakan minat orang tersebut sebagai jalan untuk memperkenalkan minat kamu. Sebagai contoh, jika sedang mengobrol kamu tentang makanan, kamu bisa mengatakan, "Aku sangat senang untuk mencoba makanan baru, dan aku belum mencoba makanan misalnya gado-gado." Mungkin kamu bisa ceritakan lebih banyak tentang makanan tersebut dan jenis makanan yang kamu sukai. Selanjutnya, perhatikan orang tersebut baik-baik. Untuk mengetahui minat dan kepribadiannya, kamu perlu mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama apa yang ia katakan dan lakukan. Ini menunjukkan bahwa kamu tertarik kepada dia dan memberikan kamu gambaran topik untuk memulai obrolan atau bahkan melakukan aktivitas bersama. Bicaralah mengenai topik yang serius dan topik yang lebih ringan agar kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kepribadian dia.
Sebagai contoh, cobalah obrolkan tentang hewan peliharaan atau topik-topik ringan lainnya. Kamu bisa mengatakan jenis kucing apa yang kamu punya atau inginkan. Untuk topik-topik yang lebih serius, jangan angkat topik yang kontroversial pada awal-awal percakapan supaya kamu tidak menyinggung dia. Kamu dapat mengatakan misalnya, apakah kamu sadar sekarang ini percalonan presiden semakin tidak berkualitas? Ajukan pertanyaan mengenai pertanyaan yang ia lontarkan untuk menunjukkan bahwa kamu tertarik untuk mengenal dia. Perhatikan sesuatu pada dirinya atau pujilah ia untuk hal tersebut. Ini juga dapat menjadi cara yang tepat agar percakapan tetap berjalan, serta menunjukkan ketertarikan kamu pada orang tersebut. Sebagai contoh, kamu dapat mengatakan kemampuanmu untuk melewati rintangan dalam hidup benar-benar mengagumkan. Bagaimana cara kamu melakukannya? Perhatikan kebiasaan dia. Misalnya, apakah ia sering membukakan pintu untuk orang lain? Kebiasaan tersebut dapat menunjukkan bahwa orang tersebut sopan dan peduli kepada orang lain. Selanjutnya, tetaplah bersikap mandiri. Kamu mungkin tergoda untuk terus meluangkan waktu bersamanya setelah kamu mengenal dan berteman dengan seseorang. Akan tetapi, penting bagi kamu untuk tetap bersikap mandiri. Ini menunjukkan rasa hormat kepada dia dan diri kamu sendiri, serta membantu kamu untuk mengenal kepribadiannya dengan lebih baik. Tetap tegaskan pendapat kamu untuk mendorong percakapan yang lebih bermakna. Tunjukkan pada dia bahwa kamu mampu mengemukakan pendapat. Adanya percakapan dan pertukaran informasi yang bermakna dapat menjaga persahabatan untuk menjadi tetap menyenangkan. Jangan terlalu banyak meluangkan waktu untuk orang lain. Dengan begini, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terlalu bergantung pada orang lain, serta mampu menjaga hubungan yang lain. Yang selanjutnya, luangkan waktu bersamanya. Salah satu cara terbaik untuk mengenal seseorang lebih dalam adalah dengan melakukan beragam aktivitas bersama dia. Selanjutnya, terimalah sisi baik dan sisi buruknya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian satu dimensi. Salah satu tahap dalam mengenal seseorang menjadi lebih dekat adalah dengan menyadari bahwa orang tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Dengan menerima kelebihan dan kekurangannya, kamu akan mampu mengenal seseorang dengan lebih baik dan menjalin hubungan yang erat. Sebisa mungkin, jagalah jarak agar interaksi berjalan secara positif. Mulailah percakapan dengan baik atau hal positif yang terjadi pada kamu. Ini dapat membantu menenangkan perasaan dan memungkinkan kamu atau orang tersebut untuk membuka topik-topik yang lebih negatif. Topik-topik seperti ini dapat kamu jadikan petunjuk untuk mengetahui kepribadian dia. Selanjutnya, tunjukkan pengertian kamu jika ia sepertinya sedang mengalami hari yang buruk. Tidak ada seorang pun yang dapat menangkal hal-hal buruk. Dengan melihat bagaimana orang tersebut menghadapi dan menanganinya, kamu dapat mengenalnya dengan lebih baik. Jika mau, cobalah bicarakan masalah yang dia hadapi dan tawarkan bantuan kepada dia. Nah, selanjutnya, biarkan ia mengetahui ketertarikan kamu. Tidak ada salahnya memberitahu teman kamu bahwa kamu ingin mengenalnya lebih dekat sebagai teman atau kamu memiliki perasaan suka padanya. Pada percakapan santai, cobalah katakan, "Aku senang mengobrol denganmu dan kuharap kita bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan persahabatan ini di kemudian hari." Pastikan kamu menegaskan aspek platonik dengan menyebutkan persahabatan kita agar Anda tidak membuatnya bingung. Pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan ketertarikan kamu kepada dia, tanpa terkesan membebani orang tersebut dengan harapan-harapan Anda. Cobalah berbagi informasi dan perasaan. Ketika memperoleh kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat, Anda dapat mulai menceritakan hal-hal pribadi atau perasaan Anda. Anda dapat mulai menceritakan hal-hal pribadi ini untuk menjadi lebih dekat dan membangun kepercayaan dengan dia. Jangan bagikan informasi atau perasaan yang terlalu pribadi. Sesuaikan apa yang ingin Anda katakan dan seberapa jauh Anda mengenal dia. Sebagai contoh, Anda tidak perlu menceritakan tentang kehidupan seksual atau menanyakan tentang kehidupan seksual dia. Informasi seperti ini adalah hal yang lebih pantas diceritakan pada sahabat dekat dan bukan seseorang yang ingin Anda kenal lebih dekat. Oleh karena itu, cobalah ceritakan hal-hal yang tidak terlalu pribadi, seperti "Aku akan menjalani operasi lutut." Yang selanjutnya, undanglah ia ke perkumpulan atau pesta kecil. Terkadang, teman-teman Anda dapat memberikan perspektif yang menarik mengenai seseorang yang ingin Anda kenal lebih dekat. Dengan mengajaknya beraktivitas bersama teman-teman Anda yang lain,
Kamu dapat melihat bagaimana ia bersikap di depan orang-orang atau bahkan menunjukkan kepribadian dia yang lain. Ingatlah untuk tetap menyesuaikan undangan atau ajakan untuk beraktivitas dengan kedekatan kamu dengan dia. Sebagai contoh, kamu tidak perlu mengundangnya untuk minum-minum bersama di malam hari jika Anda baru saja mengenalnya. Selanjutnya, luangkan lebih banyak waktu untuk bersama. Sambil saling mengenal lebih dekat satu sama lain, ada baiknya Anda meluangkan lebih banyak waktu dengan dia. Dengan bertemu secara berkala atau berlibur bersama, Anda dapat mengenalnya jauh lebih baik. Cobalah melakukan perjalanan untuk menikmati makan siang atau minuman bersama. Ini memungkinkan Anda untuk melanjutkan obrolan atau membicarakan hal-hal yang terjadi pada kehidupan kamu masing-masing. Rencanakan untuk berpergian atau berlibur bersama. Berada di dekatnya dalam perjalanan yang menyenangkan dapat membuat kamu mengenal siapa dia sesungguhnya. Baik, Bu. Terima kasih.